Gawat nasib Jokowi. Keras, Rocky Gerung sebut dokter yang meninggal bukan karena corona, tetapi kebijakan politik yang buruk. Pigai menambahkan, Jokowi sebagai pemimpin tak bisa beri teladan kepada rakyat. Fahri pun menegaskan, kewenangan presiden tak boleh dirampas oleh menteri. Oleh karena itu, jika Jokowi lengser, pengamat beberkan skenario konstitusional yang bisa dilakukan. Dan apakah Prabowo bisa naik? Ada beberapa skenario jika Jokowi lengser dari Presiden Republik Indonesia akibat desakan dari rakyat Indonesia. Skenario pertama, skenario normatif. Jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis Wakil Presiden menggantikan sampai masa jabatan habis, sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 8 Ayat 1. Kata pengamat politik Tarmizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktu lalu. Kata Tarmizi, skenario Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi presiden dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejala politik. Yang berarti, apalagi Ma'ruf Amin bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda posisi Habibie pada tahun 1998 dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini. Sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak, ungkap Tarmizi. Menurut Tarmizi, skenario kedua, presiden dan wakil presiden dituntut mundur secara bersama-sama. Maka, menurut Undang-Undang 45, Pasal 8 Ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya, 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua kuat, dugaan pasangan yang akan muncul adalah yang diusulkan oleh koalisi PDIP dan Gerindra dengan total suara 31,9%, yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR, ungkapnya. Sementara partai lain yang diprediksi yang akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem yang memiliki kursi 9,05%. Menurut Tarmizi, ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres hingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan Nasdem. Adanya perbedaan dan agenda politik di antara keduanya menyebabkan Megawati dan Surya Paloh pecah kongsi. Selain ketiga partai tersebut, kemungkinan akan merapat pada salah satu koalisi yang ada dan kecil kemungkinan terbentuknya poros baru. Dengan bergabungnya PKS, PAN, dan P3 dengan total suara 19,57%, otomatis Prabowo Subianto dan Puan Maharani akan menang lebih dari 51%, belum termasuk 136 kursi DPD atau sekitar 19%. Prediksi suara DPD akan terpecah, jelasnya. Kata Tarmizi lagi, skenario ketiga mirip seperti peristiwa 98. Terjadi chaos berkepanjangan sehingga Jokowi sebagai presiden mengeluarkan semacam super semar atau Inpres 98 tentang Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional yang diberikan Soeharto kepada Wiranto. Gonjang-ganjing ABRI ketika itu diprediksi Wiranto tidak berani menggunakan Inpres 98 seperti Soeharto menerima super semar dari Soekarno. Mungkinkah Jokowi lengser saat terdesak menerbitkan hal serupa seperti Soeharto pada 98? Inpres bukan kepada Panglima TNI, melainkan perintah pemulihan keamanan kepada Kasat
kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa, kecuali ada pergantian Panglima TNI oleh Andika Perkasa dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, ia mengatakan, Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela, dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa menyebabkan krisis politik yang berujung lengsernya Jokowi. Bertahankah Jokowi? Lihat dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi, kata Tarmizi. Rocky Gerung keras menyebut dokter yang meninggal bukan karena corona, tapi kebijakan politik yang buruk. Rocky Gerung mengkritisi persoalan virus corona. Menurutnya, wabah ini tidak lepas dari faktor kepemimpinan negara. Kepemimpinan dalam mengatasi penularan dan dampak turunannya yang buruk itulah dianggap menjerumuskan banyak masalah dan jatuhnya korban. Menurutnya, sikap pemerintah yang sering dianggap lamban dan menyepelekan pada awalnya dinilai menjadi ganjalan bagi terhentinya penyebaran virus corona di Indonesia. Tercatat, dari data terakhir hingga kini, sudah 9.511 lebih korban positif COVID-19. Jika penambahan masih konsisten, maka bukan mustahil menyentuh angka 10.000 orang. Korban positif itu di dalamnya juga adalah termasuk tenaga medis yang berjuang menjadi benteng terakhir penanganan wabah ini. Filsuf Universitas Indonesia itu mengatakan, justru para dokter yang meninggal akibat wabah COVID-19 bukanlah karena virus itu sendiri, melainkan terdampak dari sistem penanganan yang buruk. Saya menganggap bahwa dokter-dokter yang meninggal, mereka tidak meninggal karena COVID, tapi karena kebijakan politik yang buruk, ujarnya dalam diskusi virtual kedai kopi Rabu 29 April. Menurut Rocky lagi, ada kepemimpinan yang tidak kuat karena terbukti wabah bisa mencapai angka kritis lebih dari 5.000 kasus positif. Natalius Pigai pun ikut mengkritik soal bagi sembako. Jokowi sebagai pemimpin tak bisa beri teladan kepada rakyat. Cara Presiden Jokowi yang kembali membagikan sembako di jalanan beberapa hari lalu memantik kritikan di tengah pandemi corona COVID-19. Cara Jokowi itu dinilai kurang etis karena statusnya sebagai kepala negara. Jokowi sebagai pemimpin tak bisa beri contoh dan teladan kepada rakyat. Jokowi justru menenggelamkan asa usaha pemerintah untuk eliminir virus, kata aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai Rabu 29 April 2020. Pigai mengingatkan, saat kondisi sekarang, Indonesia butuh pemimpin yang bisa berjalan di atas koridor hukum dan etik. Hal ini agar bisa dicontoh karena pemerintah berulang kali mengingatkan agar disiplin dalam physical distancing. Membagi-bagi sembako di jalanan itu juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak menghormati jajaran pemerintahan Jokowi baik vertikal juga horizontal. Pun ia menekankan, di masa pandemi, Jokowi harus bijak dalam bersikap. Sorotan publik tertuju kepadanya sebagai kepala negara. Namun, jika masih berulang lagi bagi sembako di jalan, maka Jokowi dinilai belum bisa jadi panutan. Saya kira Jokowi belum bisa dijadikan panutan. Indonesia sedang alami krisis kepemimpinan. Ibarat kepala besar di tengah badai, tapi kaptennya kurang paham apa yang bisa dia buat untuk menyeberangi samudra luas, tutur Pigai. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia pun, Fahri Hamzah, mengatakan kewenangan presiden tidak boleh dirampas oleh pejabat seperti menteri, gubernur, maupun bupati dan wali kota. Dengan segala maaf, kewenangan Bapak Presiden kita diambil oleh setiap hari. Itu harus diperbaiki, dan itu harus paham bagaimana membagi tugas dalam menjalankan sistem ekonomi, tandas mantan kader PKS itu. Bagaimana menurut pendapat Anda?